Selamat siang, perkenalkan nama saya Reza Wahyudi. Saya dari kelas EB2B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sikap berkomunikasi dan teknik berbicara efektif. Sikap berkomunikasi. Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Dalam melakukan komunikasi, kita juga perlu memperhatikan sikap kita dalam penggunaannya. Jika berkomunikasi itu sendiri merupakan komponen yang terkait pada diri komunikator yang menentukan keberhasilan dan keefektifan komunikasi yang dilakukan kepada komunikan. Sikap berkomunikasi yang dibawakan seseorang dalam berkomunikasi dapat meningkatkan dan juga dapat melemahkan suatu hubungan dengan orang lain. Beberapa sikap dalam berkomunikasi di antara adalah asertif, submisif, dan agresif. Teknik bicara efektif. Teknik berbicara efektif adalah berbicara secara menarik dan jelas sehingga dapat dimengerti dan mencapai tujuan yang diharapkan di dalam komunikasi. Teknik berbicara di dalam berkomunikasi harus menyesuaikan diri antara komunikator dan komunikan kepada pesan atau message yang dipercakapkan. Secara sederhana, teknik berbicara dalam komunikasi secara aktif dan efektif adalah sebagai berikut. Memilih pokok persoalan untuk dibicarakan. 2. Berbicara diiringi dengan bantuan gerak-gerik. 3. Menyesuaikan situasi dengan lawan bicara dengan baik. 4. Menghargai dan menghormati lawan bicara dengan baik. 5. Menggapai setiap reaksi, saran, usul dari lawan bicara. Prinsip-prinsip berbicara. 1. Prinsip berbicara efektif. Berbicara efektif prinsipnya adalah berbahasa seperlunya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, kita juga harus memperhatikan tata cara adat sopan santun yang berlaku di lingkungan masyarakat agar pembicaraannya dapat berjalan dan berlangsung dengan lancar. 2. Prinsip motivasi. Prinsip motivasi merupakan prinsip memberi dorongan untuk membangkitkan minat bicara terhadap seseorang, kelompok, dan umum. Sedangkan prinsip motivasi yang efektif adalah berbicara secara efektif yang dapat membangkitkan minat para pendengar. 3. Prinsip perhatian. Prinsip perhatian adalah pemusatan pikiran pada suatu masalah atau objek tertentu agar para pendengar mau memperhatikan dengan baik. Maka seseorang pembicara harus mampu menarik perhatian. Prinsip keinderaan. Di dalam prinsip ini, berbicara efektif dapat dicapai jika menggunakan alat peraga yang lengkap. Alat peraga adalah alat bantu di dalam pelaksanaan bicara dengan prinsip keinderaan. Contoh alat peraga tersebut antara lain: A. Overhead projector (OHP). OHP adalah proyektor yang dapat memantulkan tulisan atau gambar pada transparansi ke layar putih. B. Film. Dalam memberikan ceramah dengan menggunakan film, hal yang penting adalah adanya diskusi dan mengambil kesimpulannya setelah film itu diputar. C. Tape recorder. Tape recorder diputar sebagian, didiskusikan, dan diambil kesimpulannya. 5. Prinsip pengertian. Prinsip pengertian mengatakan bahwa ada hal-hal yang mudah dipahami, mudah dihafalkan, atau mudah tertanam dalam pikiran seseorang. Dalam prinsip pengertian,
Pembicara harus memperhatikan hal-hal berikut ini. A. Uraian dari keseluruhan menuju bagian-bagian. Kembali ke keseluruhan. Penerapannya dalam praktek adalah mengutarakan pokok bahasan secara sistematis. Setelah dijelaskan satu persatu pokok bahasanya, setelah selesai penjelasan pokok bahasanya, baru dibuat ringkasan dan kemudian disimpulkan secara singkat. B. Uraian pembicaraan sistematis dan logis. Sistematis artinya uraian pembicaraan tidak menyimpang dari pokok bahasan dan urutannya harus logis. Maksudnya logis adalah uraian pokok bahasanya umum menuju yang khusus atau dari yang khusus menuju bahasa yang umum. C. Membuat ungkapan-ungkapan yang konkret. Ungkapan yang konkret tersebut antara lain dengan memberikan memo teknik atau cara untuk menghafal, memberikan contohnya, memberikan ilustrasi, memberikan suatu perbandingan, memberikan hal-hal yang berlawanan. Ya, sekian, terima kasih. Bila ada salah mohon dimaafkan.